guys, welcome back to our channel di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Oke teman-teman, pasti kalian semua udah pada rindu sama kita-kita. Karena udah beberapa minggu kita nggak tampil. Tapi malam hari ini tentu kalian bertanya-tanya. Kamu nanya? Karena ada orang-orang baru nih. Mungkin dari pojok karena udah pernah nongol. Ini orang baru stok lama. Bener. Pasti teman-teman udah tahu. Tapi mungkin ada yang lupa. Coba di review kembali siapa sih nama lu. Oke, perkenalkan nama aku Johannes Sukardi. Ya, aku sekarang udah semester 6. Waktu aku kemarin masuk di Boom tuh masih semester 3. Jadi selang 2 semester aku kembali lagi di sini. Jadi pelayanan dan nemenin kalian penonton-penonton setia Boom. Ya. Mungkin itu aja. Oke, yang di tengah-tengah mungkin baru pertama kali ya di sini. Baru masuk. Oh, anak baru guys, anak baru. Masih baru. Bisa berkenalan. Oke teman-teman, nama saya Sabrina Pesa Jovanka, biasa dipanggil Jovan. Saya mahasiswa semester 4 dan sekarang saya bergabung di Boom. Hobinya nggak ada. Nyanyi. Nggak bisa nyanyi. Makan batu enggak? Nafas. Oh, nafas. Hobinya Yang paling sering saya lakukan, jadi itu hobi saya nafas. Pernah nggak lupa bernafas? Hampir ya. Mungkin penyebab lupa bernafas apa nih? Karena capek. Selama beberapa minggu yang lalu itu kita nggak tayang karena kami juga liburan nih kan, liburan Pulang. masing-masing. Aku pulang ke Pekanbaru. Mungkin teman-teman bisa ceritakan pulang kemana atau gimana sih masa liburan kalian gitu? Atau ada nggak hal-hal baru yang kalian temui di rumah kalian? Ya, yang pertama-tama sih ya mengucapkan selamat tahun baru lah ya, dan gongsi pacai untuk saudara-saudara yang. Jadi aku liburan ke Depok. Nah, yang pasti pulang ke rumah, ketemu keluarga lah ya. Itu tujuan. Bentar, Ya. pertanyaannya masih punya rumah? Masih Diakui keluarga. masih Tuhan. puji Tuhan masih diakui keluarga. Jadi waktu aku pulang tuh ya kayak gimana ya, udah setahun kan. Kalian tahu lah gimana pembentukan kita di sini kan, cuman bisa pulang Desember. Jadi pas pulang tuh kayak wow, miss parah sih sama keluarga. Kayak akhirnya bisa ketemu keluarga lagi, dan juga teman-teman lama pasti ketemu lagi. Nah, jadi selama liburan euforianya ya kayak main sama teman-teman lama, teman-teman gereja ya. Tahu kan, yang dari kecil tuh sekolah minggu bareng, bandel bareng, bertobat bareng gitu kan. Nah, Tuhan dia pernah jadi sekolah minggu, guys. aku tuh sama teman-temanku ya bersyukur kalau masih bisa dikasih waktu untuk bertemu liburan. Itu sih yang paling euforia, cuman itu sih. Nah, jadi itu sih cuman sekedar ya liburan selayaknya holiday tuh. Kalau aku sendiri sih jujur ini kan liburan perdana. Oh iya. Dari awal masuk kan. Rasanya kayak waktu yang dinanti gitu loh, datang kayak ya ampun seneng banget, dan liburan kali ini cukup ngalamin banyak culture shock menurut saya. Shock. Karena ya secara kan di sini kayak kita cuma bisa pergi ke pasar. Oh iya. Nah, terus kayak tiba-tiba datang gitu ke toko, ternyata mereka tuh cashless. Jadi nggak bayar pakai kartu nggak bayar pakai uang langsung gitu, dan sejak saat itu kayak aku tuh nggak naruh m-banking di HP-ku, dan aku juga nggak naruh uang di ATM-ku, jadi aku tarik semua kan. Jadi kayak waktu mau belanja tuh kayak bener-bener kayak orang bodoh, nggak bisa bayar ternyata. Jadi kayak langsung dengan pelan-pelan gitu kan, balikin semua barang-barang lagi ke rocker barang-barang, dan itu Malu nggak itu? Malu nggak sih? bukan malu lagi. Ternyata ada CCTV dan di depan kasir. So kayak nggak mau lagi aku ke mall. Oh, keren ya. Kamu sangat berbaik hati gitu, balikin keraknya. Padahal bisa ditaruh aja di samping. Udah pergi. ada ininya kan yang bersihin. Tapi emang kalau anak STT ini Kembalikan. hatinya tuh Mau memang. kebawa kemana-mana ya. Kepekaannya. Yoi. Ada lagi nggak shock culture yang lain? Waktu ke gereja, Gereja. ya kan di sini udah biasa kan pakai pakaian yang ke dress gitu kan. Nah, Ah. emang sebelum masuk sini biasa tuh ke gereja pakai celana. Dan waktu Natalan kayak lihat teman-teman ya, Pakai rok gitu atau? tapi bukan pakai rok sih, tapi pakai baju yang lebih kayak open gitu loh waktu Natal gitu. Jadi kayak sebenarnya mungkin menurut aku dulu itu kayak biasa aja, tapi sekarang kayak shock.
Kamu shock kalau melihat seperti itu, risih nggak sih? Gak risih, cuma jujur aku juga suka gitu loh kayak lihat pakaian-pakaian yang menurut kayak pas walaupun itu seksis oke for me kan. Tapi kalau di gereja tuh kayak shock gitu loh. Mungkin karena udah berubah bertobat atau gimana. Bertobat. Oh, jadi bertobat mempengaruhi cara berpakaian. Ya, Iya ya. itu prinsipal. Benar-benar. Kak Teri sendiri? Kalau aku sendiri biasa aja sih, kayak libur tahun lalu. Aku kan udah 2 kali nih liburan. Tahun pertama sama tahun kedua kayaknya ya gitu-gitu aja, liburan, jumpa sama teman-teman yang lama, main, Oh ya ada nongkrong-nongkrong, udah itu aja. satu lagi aku sedih di liburan ini. Gak bisa ketemu teman-teman karena ternyata banyak kampus yang di daerah Jawa itu liburan cuma di hari Natal sama tahun baru kan, cuma 2 hari mereka mereka tuh libur. Selebihnya tuh push buat kuliah, nggak tahu sih kenapa. Atau mungkin kalau kemarin temanku tuh karena belum UAS mereka. Jadi UASnya di Januari. Kita kan liburan Desember kan. Nah, jadi mungkin mereka dikasih liburan untuk hari-hari yang hari raya doang. Iya, UAS terus Iya. ada yang kayak ngejar dosen deadline gitu, presentasi-presentasi. Iya. Jadi kayak bener-bener bahkan mereka tuh nggak antusias di acara gereja. Karena Temanku udah libur sih, bahkan sampai bulan 2 mereka libur seperti kayak dari Jawa. Enggak sih. Kalau di Jawa Tengah gitu, kalau di Jakarta Oh, Sasa liburan di Jawa Tengah. Di mana liburannya? di Pokerto. Oh, di Purwokerto. PWT. Yang bilang nama-nama N gitu loh. Oh, jadi di Purwokerto. Aku juga tuh di mana kayak ngerasa wah ternyata banyak hal-hal baru ya, padahal cuma tinggal setahun doang. Jadi aku kan tinggal tuh di Cinere, perbatasan Jakarta Selatan sama Depok. Nah, jadi kalau aku main pasti ke Jaksel, Jakarta Depok bolak-balik aja tuh. Daerah-daerah Cilandak, Kemang, Fatmawati, seputar-seputar itu. Nah, di saat aku pergi jalan ke kota, ke daerah-daerah sana. Nah, ternyata kaget gitu. Di mana-mana udah jalan tol, Kayak oh ini akses disuruh muter lagi kemana-mana. Kita kan kayak balik dari sini kan, dari dari Palembang, dari STTE pulang ke Depok, terus jalan tuh kayak wah ini daerah baru lagi nih, kayak udah lupa gitu sama tempat sendiri. Padahal jalanan dulu itu tempat-tempat kita main waktu kecil. Nah jadi aku tuh kayak ngerasa bahwa oh aku kayak orang baru lagi di sini. Terus juga pas masuk mall tuh, kalau masuk mall kan bukan baru masuk aja, baru masuk peduli lindungi. Nah jadi masuk itu harus scan dulu nih. Nah di sini kan masuk gitu, tapi masuk ke Palembang. Indah Mall. Kebetulan waktu itu pernah main futsal sekitar daerah situ, tapi nggak sampai masuk. Nggak sampai masuk. Kalau masuk belum pernah. Makanya aku nggak tahu kalau di sini ternyata juga sama. Mungkin di PIM juga sama. PIM Palembang Indah Mall harus pakai peduli lindungi juga kan kalau masuk ini. Cuma mungkin di sini kayak kurang memperhatikan karena kan jarang orang. Kalau di Jawa kan kayak banyak banget di Jawa. Jakarta apalagi di Jakarta Bandung kan banyak banget orang, mungkin di situ kayak lebih antusias lagi. Soalnya kalau di mall di Pokerto itu mereka nggak pakai peduli lindungi, langsung masuk aja. Cuma pengecekan barangnya itu ketat. Oh ketat, lebih ke barang ya? Barang. Iya ya. Terus ada satu lagi kayak pengalaman yang bikin aku kultur shock. Aku inget pakai kartu flash. Kan kalau pakai MRT kereta cepat gitu-gitu kan, atau bus itu antar kota dia pakai flash kan. Nah kalau pakai flash itu kayak ada kotakannya, tempel kartu di sini. Yeah. Nah aku nggak tahu jadi kan. Wah serius, itu kudet banget sih kalau nggak tahu serius. Bukan, kakak tahu. Karena aku serius, aku belum pernah naik kereta karena di tempatku nggak ada kereta. Pernah ke Jakarta nggak? Oh wajar. Tahun ini ada Jakarta. Tahun depan. Itu kayak ada kotakan gitu kan, terus ada tulisan tempel kartu di sini. Nah atasnya itu kayak ada layar buat kalau kita tempel tuh ada saldo. Kira di layar itu yang keluar saldonya aku tempel kan, aku nggak bisa. Ya ampun. Diliatin sama petugasnya, mbak, iya pak kenapa? Maaf salah di bawah. Terus kayak semua itu yang di kereta cepat kayak ngeliatin semua, malu banget kayak ngerasa bener-bener orang keluar dari hutan. Kayaknya cerita liburan kali ini. Tapi liburan kali ini tuh ada benda kecil yang meresahkan. Tahu nggak sih? Lato-lato. Wah sumpah serius itu. Aku tuh kalau denger katanya aja kayak langsung tak. Kita datengin aja lah barangnya langsung sini. Suaranya itu udah denger. Tolong dong bendanya lato-lato bawa ke sini. Benda yang paling meresahkan selama liburanku.
Kayak dari bangun tidur sampai mau tidur selalu denger lato-lato. Iya. Bocil-bocil depan rumah buset dah rame banget mainin kayak ginian. Cuma bocil. Orang tua juga. Serius. Berapa harganya kalau misal di tempat kakak? Aku sampai sekarang aja nggak bisa mainnya ini. Nah kan kalau udah kena tangan tuh kayak udahlah. Berapa harganya kalau di tempat kakak? Nggak tahu aku ya nggak pernah beli. 15. Di tempatku 15. 10.000. Wah lebih mahal di tempatku ya. Tapi Iya. itu kayaknya kecil di apaku yang sering dimainin sama anak-anak di tempatku itu yang agak gede gitu loh. Tapi tau gak sih kak, saking populernya lato-lato ada salah satu selebgram yang jual lato-lato, dan itu lato-latonya dengan bahan kualitas premium. Jadi kalau di lampu gelap dia tuh kayak nyala saking boomingnya Harganya berapa? Ya, lato-lato. Siapa yang bisa mainin Itu dia? kayaknya pokoknya lebih dari 20 nggak tahu 20-an ke atas lah harganya. Dan bener-bener kayak saking boomingnya jadi Serius? yang ngeluarin salah satu selebgram yang paling terkenal lah. Dia jual lato-lato kayak wow, ladang bisnis. Tapi nih lato-lato ini katanya panjang sejarah ini sampai masuk ke Indonesia. Aku pernah baca sih kemarin karena kepo-kepo. Jadi kalau nggak salah lato-lato ini itu muncul itu di pertama kali di Amerika, itu sekitar tahun 90-an nggak sih? Nggak tahu Berarti nggak. udah tua benda ini Udah ya. lama banget ini. Dan terus pada akhirnya masuk ke Ah. sini. Dan sebenarnya sebelum ini viral dulu juga di Indonesia udah sempat viral. Tahun Serius? berapa itu? Itu nggak tahu sih tahun berapa, tapi temanku yang dari daerah timur sih itu yang bilang kalau ini udah permainan mereka masih anak-anak. Jadi mereka udah cek. Udah pro langsung Udah pro ya. banget. Tapi dulu kata mama papa aku sih kak, juga mereka main ini lato-lato ini. Iya kan? Iya, main lato-lato ini. Berarti memang Kayak benda udah lama ini ya. Penjajahan mungkin. Wah, Kayak orang tua penjajah memang gabut umur kan, berapa? Gabut. Jadi gini. Mungkin waktu zaman penjajahan ini pakai granat kali ya. Dan Dulu katanya lato-lato awal itu bukan bahan kayak gini, tapi dari kaca. oh dari kaca. Ya. Jarang buat kayak bahaya gitu. Pecah dong kalau dari Dan kaca. katanya di Amerika itu dikatakan sempat itu untuk diapakan, nggak boleh dimainkan. Dihapuskan. Dilarang, Iya, dilarang karena dimainkan. pakai kaca. Apaan sih nama ini kalau di sana? Nggak tahu sih Nggak tahu, apa susah. namanya. Tapi untuk aku taunya Apa ya? Kreket ya? krek. Nggak tahu. Krek. Itu temanku yang dari daerah timur itu bilang ini nok-nok. Beda banget sama suaranya. Kenapa Iya. enggak tek gitu kan, main tek. Saking apanya nih? Saking viralnya sampai di Depok di tempatnya kompetisinya ada. Ada lombanya ini di. Udah lo ada viral yang pengantin nikah disambutnya pakai Oh iya perhiasan, aku tapi sempat lihat tuh. lato-lato anak kecil. Tapi kayak unik, jadi kayak keren aja. Ini benda paling meresahkan ya. Ngeliat gambarnya aja aku udah bisa denger suaranya. Tapi ada lagi sesuatu yang pas liburanku tuh kayak meledak. Kayaknya aku tahu karena ini meledak juga di tempatku. Dia pokoknya gak bisa kelihatan tempat kosong. Aku tahu. Apa itu? Mixue. Apa sih bacaan? Mixie kan? Di tempatku mixu sih. Mixie di tempat kami. Iya, kemarin aku lihatnya di IG sih yang bacaannya. Ya emang kalau dari aksen Cina kita bacanya Mixie. Tapi kalau tempatku masih bacanya bilangnya mixu. Mungkin karena aku ada keturunan Cinanya gitu. Oh kemarin karena saya minat karena setiap jalan Pengkolan tuh ada kayak mixie sampai ada kan meme Iya. yang bikin jangan sampai hatimu kosong nanti diisi ruko mixie. Oh gitu ya. Dan mungkin pas itu kan tadi kamu bilang cobain karena di setiap tempat itu ada Iya, apa sih namanya? kedainya. Kedainya. Gerai kalau mau Oh, bilangnya iya. gerai. Kedai kopi kali. Jadi di tempatku tuh kayak ini kemarin perasaan toko baju. Iya. Toko baju pas aku datang. Kok tiba-tiba ada mixie. Jadi itu hampir sepanjang jalan dari arah Meruyung, Cinere, Fatmawati, Pondok Labu, Fatmawati tuh di situ. Pokoknya mixu di mana-mana lah. Aku kayak harus nyobain dan aku memang beberapa kali beli sih. Lah, lumayan worth it juga sih, enak juga kok rasanya. Murah juga sih. Di bawah Iya, 20.000. Kaisaran berapa ya? 8.000. 8 sampai 16. Berarti kapan-kapan kita 8 sampai beli karena 16. Aku belum pernah cobain. Kalau ada di sini. Oh, di sini belum ada ya? Jadi begini teman-teman. Sepanjang liburan tuh kayak memang banyak hal baru gitu yang buat aku sendiri kayaknya aku nggak bisa deh gini-gini aja walaupun aku tahu aku di satu tempat pembentukan yang ya mungkin Di luar Indonesia. ya kalau teman-teman tahu di sini tuh kita tuh kayak nggak boleh menggunakan handphone kan padahal
siapa sih yang nggak menggunakan handphone? Sampai bayi aja, mungkin balita lah ya. Kalau mau makan harus cekokin handphone dulu. Harus pegang handphone dulu baru dia mau makan. Banyak anak kecil gitu sekarang. Iya. Jadi, padahal handphone di mana-mana gitu. Bahkan ada sampai orang yang punya 3 handphone, 4 handphone. Dan itu nggak handphone yang biasa, emang handphone yang ada handphone yang khusus buat kerjaan, ada yang pribadi. Biasanya kalau handphone khusus kerjaan itu yang kecil nggak sih? Biasanya Seorang punya toko itu kan handphone yang kecil-kecil tuh yang oh iya, itu kalau misalnya orang-orang kayak orang-orang tua. Iya. Mereka tuh pakai handphone jadul yang memang khusus buat nelpon. Ya itu untuk penjaga-penjaga kayak warung bisa. Tapi kalau untuk orang-orang yang kantoran tuh kayak contoh misalnya dia perawat atau mungkin dokter atau mungkin mereka tuh dikasih memang khusus HP buat ya untuk kerja. Jadi untuk kerja misalnya kalau contoh kalau misalnya pasien kan atau misalnya dia perawat nih, pasiennya customernya nelpon tentang ini, dia bisa konseling sama perawatnya. Jadi itu emang ada HP yang dikasih khusus untuk kerja. Nah, tapi sangat disayangkan memang di sini kita dikasih kayak dibilang peraturan lah ya, agar kita terjaga dari hal-hal yang mungkin akan membawa kita ke arah negatif. Padahal sebagai anak muda itu sangat diperlukan. Tapi nggak kelihatan ini kan kudet gitu kan. Ya, jadi malu. Nah, pas aku pulang ke Desember kemarin, aku coba berpikir gitu. Oh, jadi nanti mungkin di saat aku udah nyampe di sini lagi nih, aku tuh harus kayak di saat aku di sini kan ada waktu untuk online ya. Jadi di saat dikasih waktu untuk online, dikasih waktu untuk kita mengakses internet secara luas, di situ aku bakal cari informasi sebanyak-banyaknya sih. Gunakan sebaik-baiknya Iya, ya. nggak cuman balas chat, nggak cuman ngubungin orang-orang kayak keluarga temen, nggak. Aku bakal lebih menggunakan itu benar-benar semaksimal mungkin lah. Karena ternyata waktu aku pulang, wah kayak ketinggalan banget nih, apa-apa nggak tahu gitu. Jadi memang banyak banget sih perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Nah, kalau kalian sendiri, pasti ya namanya di tahun yang baru, pasti punyalah resolusi yang baru nih. Kalau untuk resolusi yang baru, Jovan gimana nih Jovan? Resolusi di 2023 ini sih karena saya melihat kan 2022 itu benar-benar pengalaman iman bersama Tuhan gitu. Wah, si paling rohani. Si paling rohani. Paling kena julid ya. Asik. Jadi di 2023 ini resolusiku bakal lebih apa ya? Karena aku kan orangnya kayak pemikir gitu loh, kayak overthinking angkut sama anxiety angkut banget. Nah, jadi karena aku overthinking dan aku belajar dari 2022 banyak hal. Jadi resolusiku dari 2023 ini aku pengen kayak ngurangin overthinkingku gitu loh, kayak apa ya, memikirkan segala sesuatu yang sebenarnya itu nggak perlu aku pikirin. Itu karena menambah beban. Itu sih resolusiku di tahun ini. Dan satu hal lagi sih, resolusi yang paling penting buat aku di tahun ini tuh bukan cuek, tapi aku mau lebih terlihat kalem. Guys. Karena petakilan guys. Ya bener. Banyak banget orang yang pengen merubah dirinya tuh ke arah pendiam. Kenapa sih, emang ada sesuatu apa sih? Perasaanku kayak ya no problem gitu. Kalau kita mau ceria aja. Kalau kita mau periang aja, emang kenapa? Kan gak ada yang salah dengan hal itu. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Berarti pendiam itu bukan tiba-tiba jadi kayak cool gitu. Oh Kita iya. kayak lebih ngejaga segala sesuatu yang bakal dilakuin gitu loh. Oh iya. Memang mungkin kalau aku sendiri ya, aku memang pernah berpikir kayak gitu. Tapi setelah aku tahu bahwa kamu istimewa di hadapan Tuhan, kayak ya udah, aku apa adanya aja. Selagi itu baik dan itu benar di jalannya Tuhan, itu nggak apa-apa. Yang mungkin aku pernah ngalamin itu karena di saat aku petakilan ternyata ada orang yang nggak suka sama aku. Di saat aku ngelakuin hal-hal yang kayak periang, ceplos, banyak orang malah yang ngebenci aku gitu. Nah, mungkin kita harus membatasi atau lebih kepada kayak memanage ya, orang ini kira-kira masuk gak nih sama jokes kita. Jangan sebaiknya kita pukul rata, kita generalisasikan semuanya tuh kayak oh nggak apa-apa, dia pasti bisa nerima aku kok kayak gini. Padahal belum tentu. Walaupun mungkin orang di depan kita tuh kayak dia cuman senyum, ketawa-ketawa gitu kan. Tapi kita nggak tahu di belakangnya. Nah, mungkin lebih ke arah itu aja sih, Sa, kalau aku ngerekomendasiin nih, Sa. Tapi jangan sampai
kamu malah tertekan dengan hal itu gitu? Enggak sih. Maksud pendiam bagi Jovan. Ya. Oh ya, Jovan. Bagi Jovan. Bukan kayak tiba-tiba kan kayak aku kan agak sedikit hyper karena menurut aku nggak semua orang Banyak hyper. banyak hyper. pengamat. Menurutku ketika aku hyper itu di situ aku pintar. Ngerasa nggak? Jadi kalau kayak banyak gerak tuh banyak otak itu kayak keisi ilmu-ilmu gitu nggak sih? Benar-benar. Jadi aku sangat nggak setuju dengan mungkin ada hyper yang suka cari perhatian, tapi menurut aku sendiri nggak semua hyper itu suka cari perhatian. Karena kadang orang hyper itu kayak biar dia cepet bisa belajar, biar dia cepet bisa nangkep sesuatu, menghafal apalagi kayak menghafal gini kayak langsung nangkep gitu masuk otak itu kayak enak. Sebenarnya itu hal positif yang nggak banyak orang lihat dari sisi hyper. Karena mereka nggak ngerasain itu dan sebenarnya aku juga tergolong sih dalam hal itu. Kalau kita diam sih pengamat. dan pelaku. Kalau kita diam kayak jadi bodoh. Lolo. Iya, jadi kayak apaan sih? Kayak kosong otaknya. Ini sih benar sih yang aku setuju yang kata Jo itu ya kalau kita tahu itu baik untuk kita ya jadi diri sendiri aja selagi Benar-benar. dan lebih memperhatikan mungkin kita memperhatikan sekeliling kita mungkin dia nggak bisa nerima kita dan kita juga harus jaga. bisa toh untuk jadi berkat untuk dia Iya, iya, iya. nggak terlalu mengubah jangan mengubah diri karena orang lain. Iya. gitu. Apalagi kita sebagai anak-anak muda Kristen yang dimana kita sudah diperbarui dan kita memang harus menjadi terang dan garam bagi sekitar kita. Oh, makanya itu aku di tahun 2023 ini kayak mau Lagi. iya, making better, menjadi lebih baik di tahun yang akan datang. Itu aja sih kalau aku. Karena itu gampang untuk dikatakan tapi susah untuk dilakukan. Kalau Kateres sendiri nih apa Kalau aku resolusinya? sendiri sih belajar dari kehidupan bukan belajar dari kehidupan Sasa maksudnya sama seperti Sasa aku juga belajar dari Jovan. Oh iya, Jovan, belajar dari tahun 2022 yang banyak hal-hal yang kayak aku lalui kayak sebenarnya di luar Pemikiran out of the pemikiranku, box gitu. tapi itu benar-benar terjadi. Jadi Waduh. sebenarnya kalau berbicara tentang resolusi itu aku males deh karena tiap tahun buat resolusi di buku buat aku nanti ini. Tapi pada kenyataannya cuma berapa persen gitu yang Wah, terjadi. iya benar-benar. Sebenarnya malas tapi untuk tahun ini aku cuma mau buat resolusiku gini, lebih menata hati sih, menata hati untuk apapun yang terjadi di depan mau itu sesuai dengan keinginan atau enggak tapi tetap oh enggak apa-apa ya udahlah kayak gitu memang terjadi Kayak kayak slogan kakak. It's okay. gitu. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Ya Gitu aku ya. lebih ke situ sih sekarang. Jadi gini guys, yang mau kasih tahu sama kalian tuh kayak mungkin kenapa sih kita berpikir bahwa kita masang resolusi diri dari tahun ke tahun kayak cuman stagnan untuk cuman untuk pembicaraan kosong aja. Tapi nggak pernah ada yang namanya itu perubahan diri gitu. Atau nggak mungkin nggak sampai gitu kepada poinnya atau nggak finali lah, nggak sampai paling akhir gitu. Dan nggak semuanya terwujud. Aku baru nemuin hal yang pernah aku lakuin di tahun-tahun sebelumnya, di mana itu kayak Pengamat. berhasil aja gitu. Ternyata ya memang harus dilandasi di dalam Yesus Kristus sih. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan. Datang nggak sia-sia kuliah teologi. Jadi, tapi ini bener banget sih, serius worth it banget ini kalau misalnya kalian coba aja di tahun depan. Apalagi juga untuk teman-teman nih, teman-teman di rumah, sobat muda, kita landaskan semua planning kita ke depan, semua resolusi kita ke dalam tangan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa semuanya dapat berhasil kalau kita jalan-jalan bersama Tuhan. Jalan sama Gitu. Tuhan, keliling bersama Traveling Tuhan with ya. God. Pokoknya semua aspek kehidupanmu jalannya sama Tuhan, keliling-keliling. Atau mungkin kayak ada yang punya resolusi diri kayak aku tahun ini harus ke satu negara atau satu kota yang belum pernah aku datengin. Ya mungkin kayak orang berpikir kayak ini orang ngomong kosong gitu. Tapi kalau misalnya emang orang itu benar-benar berusaha, percaya dan berdoa, nothing is possible. Iya, benar-benar Oke, sih. gini ini kan tadi Kak Jo kan ngomong tentang kepastian kayak yang penting kita yakin berdoa Iya. dan percaya. Terus gimana dong kalau misalnya sama teman-teman apa nih tipsnya ke teman-teman kalau tiba-tiba dia udah ngelakuin nih apa yang Kak Jo ngomong, dia pasti yakin doain dan ternyata gagal. Nah, untuk teman-teman ya kalau misalnya pernah ngalamin hal yang kayak dibilang sama Jovan, aku mau ngasih tahu ke kalian
nggak ada yang namanya gagal. Yang ada cuman belum berhasil aja. Gagal itu di mana kalian berhenti, itu baru jadi gagal. Tapi kalau kalian terus berusaha, itu bakal nggak ada yang namanya gagal. Dan kalau misalnya kita nih, kenapa orang bilang kayak nggak usah lah bawa Tuhan, nggak usah lah ngomong-ngomong Tuhan, toh gagal-gagal juga gitu kan? Belum tentu itu gagal. Siapa tahu memang belum waktunya Tuhan. Tuhan mempunyai waktu yang khusus. Mungkin untuk Jovan ya, kalau misalnya ada sesuatu yang belum kecapean, mungkin Tuhan bukan mau ngasih Jovan sekarang, atau mungkin ya Jovan kalau dikasih sekarang, Jovan tuh bakal sombong, bakal tinggi hati. Iya, atau hilang keseimbangan kalau bahasa di sini hilang keseimbangan. Nah, jadi Tuhan pengen, oh ini kan aku siapin dulu nih hatinya nih. Mungkin saat ini dia dikasih apa dulu, rasa sakit dulu enggak, rasa sakit dulu, kecewa. Jadi dia tahu bagaimana cara ngontrol hati, tahu bagaimana caranya sabar. Nah di saat dia mendapat sesuatu hal yang baik atau yang bagus atau yang mungkin bakal menjadi euforia diri yang luar biasa, jadi dia ngerti bagaimana cara ngontrol hati, ya kan? Jadi enggak langsung kayak, oh aku punya ini, aku dapat ini, aku bisa kayak gini. Nah oleh karena itu banyak juga saya yang jatuh gitu. Kalau bisa aku perhatikan nih dari penjelasan Kak Jo sendiri kan, itu kayak tipe ke orang yang sangat-sangat optimis untuk sesuatu. Kalau misal aku nih, aku kan orang kayak yaudahlah Tuhan, nggak apa, pesimis kayak yaudahlah tuh. Optimis. Yang bahasa itu, yang optimis. bahasa kayak ambisius. Bukan, ada yang lagi itu tuh. Nanti kita bahas di next tuh. Bagus tuh dibahas tuh. Dia tuh mempunyai kekhawatiran diri yang sangat tinggi. Anxiety. Aku anxiety guys. Nah, jadi itu nanti next di boom kita bahas bakal masalah ini. Nah, terus ini kan kayak misal kayak dari Kak Jo kan penjelasan kayak benar-benar meyakinkan itu tuh dengan statement mungkin belum waktu Tuhan. Kalau misal aku pribadi nih, kalau misal kayak gitu, aku kadang bilang kayak gini ke diriku sendiri. Bukan berarti semuanya itu belum waktu Tuhan. Kalau misal belum waktu Tuhan berarti udah pasti dong kalau Tuhan itu bakal ngasih cuma pada waktu yang tepat. Kalau menurutku pribadi kayak belum kehendak Tuhan. Karena siapa tahu Tuhan emang benar-benar gak mau ngasih sama kita kan. Pasti karena segala yang direncanakan Tuhan sebelum kita lahir pun semuanya kan baik tuh, baik adanya kan, bukan rancangan-rancangan yang mencelakakan, tapi rancangan yang baik. Jadi kalau misal menurut aku pribadi sih, kalau misal kita udah bikin resolusi ataupun suatu harapan, keinginan, pencapaian, terus nggak kewujud, bahkan mungkin udah ada yang nanti sampai 5 tahun, 10 tahun, nggak kesampaian, bukan berarti menurut aku sendiri sih ya Kak, bukan berarti belum waktu Tuhan, tapi mungkin saja bukan kehendak Tuhan, dan Tuhan itu emang nggak mau ngasih karena nggak mungkin kan Tuhan ngasih apa yang bukan porsi kita. Benar sih. Itu sih. Tapi memang kalau tadi kita simpulkan segala sesuatunya itu kita harus landaskan dengan serahkan sama Tuhan melalui doa. Nah kalau kita lihat doa itu sebenarnya ada 3 jawaban, Sa. Yang pertama itu yang kayak artinya ya memang ketika kita minta Tuhan kasih. Tapi ada yang kedua, benar. Tunggu dulu. Artinya kalau kita minta sekarang, tunggu waktunya Tuhan. Kayak Jo bilang, kapan waktunya Tuhan. Dan yang ketiga itu yang kayak kamu bilang, bukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita minta sesuatu kayak Tuhan udah tahu ini nggak baik sama kita. Jadi Tuhan bilang bukan itu tapi yang lain. Tapi pastinya pemberian Tuhan itu jauh lebih baik dan jauh lebih berguna untuk kita meskipun kadangkala itu nggak kita pikirkan. Yang kita inginkan nggak selamanya itu yang sebenarnya kita butuhkan. Mau manusia, buat kita sendiri kan. Oke. Jadi menurutku sih resolusi yang paling baik nih di antara kita bertiga nih Kak. Resolusi KTR karena menyiapkan hati dong. Entah itu doa mau dijawab atau nggak dijawab atau suruh tunggu dulu sama Tuhan, tetap menyiapkan hati. Keren resolusinya. Pokoknya kalau kalian mau curhat, Tuhan tempat curhat yang paling baik. Nih ada satu ayat nih yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Apa tuh bunyinya? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi jangan takut kalau misalnya sesuatu mungkin ada di tahun-tahun lalu tuh kayak aku tuh kehilangan hal yang bikin aku sangat kecewa. Mungkin orang yang dikasihi, mungkin hewan peliharaan yang dikasihi, atau mungkin ya benda-benda gitu kan. Ada juga kan orang yang sampai suka banget sama benda. Ya, tapi percayalah, Tuhan telah menyediakan yang baru, yang lebih baik untuk kita semua. Jadi nggak usah takut kalau kita kehilangan hal-hal yang berada di tahun yang lalu. Percaya bahwa Tuhan telah menyediakan yang lebih baik di tahun ini. Jika kita yakin, percaya dan berdoa, itu akan terjadi gitu. Kayak ada kata yang
viral tuh. Apa tuh? Tuhan kadang mengambil yang baik untuk memberikan yang terbaik. Wis, keren banget itu, keren banget serius. Makasih. Kata orang comot. Ya, bukan aku. Tapi kata-kata Oke, yang pernah sebagai orang Kristen, ya, anak-anak muda Kristen tuh kita harus jaga kultur kita ya. Kita doa dulu sebelum kita nutup acara tayangan pada malam hari ini. Ya, minta dengan kasih untuk host kita lah ya. Katere. Oke, teman-teman kita doa ya. Iya. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami boleh berbincang-bincang. Ada banyak sekali hal-hal yang boleh terjadi dan boleh kami alami. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kami sebagai anak-anak muda yang mampu untuk mengikuti zaman saat ini. Bahkan biarlah setiap perkembangan-perkembangan yang ada kami boleh mengikutinya dengan baik. Bahkan pada malam hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman di luar sana yang saat ini berada dalam pergumulan. Mereka tolong Tuhan berkati, tolong Tuhan bantu agar mereka juga terus merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan melakukan setiap kegiatan kami kembali. Kami memohon Tuhan boleh ikut campur tangan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, sampai jumpa di minggu yang akan datang di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Bye-bye.